Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan seide, saya saat ini sedang di studionya Mas KP Hardy dan Wijoyo, seorang pelukis legendaris Indonesia yang berkarya sejak tahun 70-an sampai hari ini. Beliau bukan cuma pelukis, beliau juga budayawan, beliau juga seniman, beliau juga aktivis pembela hak asasi manusia, dan beliau masih terus fit, terus sehat, terus berekspresi dan terus bersuara. Beliau pandai menulis, pandai menyatakan gagasannya, dan kita mendapat kehormatan untuk wawancara beliau untuk banyak hal. Mas Hadi, terima kasih kita diundang di sini. Ya. Pertama-tama kami mengamati bahwa Mas Hadi masih berkarya hingga hari ini. Amin. Yang kita tahu sudah sejak tahun 70, bahkan 76 sudah pameran tunggal yang sangat panjang perjalanannya. Kami ingin tanya, bagaimana perkembangan seni rupa Indonesia di hari ini? Ya, kalau tidak ada pandemi, barangkali semakin pesat, semakin banyak pelukis-pelukis yang lahir, tetapi pelukis itu yang dilukis tidak jelas, semakin tidak jelas. Bahkan sekarang ini kecenderungan seni kontemporer itu seperti kartun-kartun. Jadi pemudahan atau eskapisme, pelarian terhadap dunia kanak-kanak. Jadi banyak sekali pelukis-pelukis kita sekarang kehilangan ideologi. Apalagi dengan ada pandemi ini, maka terjadi pemisahan yang sangat kontras. Bahwa banyak pelukis juga yang nanti akan mati. Banyak pelukis juga maksud saya mati itu tidak bisa berkarya lagi karena kehilangan isu atau passion. Tetapi saya sudah lama menemukan jalan hidup saya sebagai pelukis dengan kredo seni politik humanisme. Itu campuran dari pikiran Soejoyono, saya pewaris Soejoyono, pewaris Affandi, pewaris Raden Saleh, pewaris Basuki Abdullah. Jadi seni politik itu warisan dari Soejoyono. Tahun 37 Soejoyono sudah bilang bahwa kita mencari corak nasional, tahun 37 itu. Kemudian dari Pak Affandi kita mewarisi tentang intelektualismenya dia sebagai insan politik, menjadi anggota DPRD dan yang lainnya. Juga Raden Saleh, kita diwarisi oleh aristokrasi yang tinggi, dia sebagai kaum bangsawan mencerahkan, membuat inspirasi. Itu yang saya warisi. Jadi saya bukan pelukis gembel, bukan pelukis yang asal ngelukis kemudian tidak tahu untuk apa ini. Saya tahu apa yang saya lukis, saya tahu tidak saya bawa kemana lukisan saya. Gitu. Ngomong-ngomong, di mana teman-teman Mas Hardy yang berangkat bersama pada saat itu? Sekarang ini saya tidak tahu itu. Jadi kelompok seni rupa baru nyaris tidak ada bunyinya. Saya pencetus seni rupa baru, saya tahu apa yang saya lakukan. Karya saya menjadi memori publik. Presiden RI tahun 2001, gugatan terhadap Pak Harto, gugatan kekuasaan yang absolut pada Pak Harto. Saya tahun 79 saya ditahan. Justru karena itu, barangkali karena saking populernya saya tidak pernah dapat undangan-undangan untuk pameran bersama. Ya. Kalau mau pameran bersama, saya yang menyelenggarakan, saya ngajak pelukis-pelukis muda-muda yang, dan pameran bersama saya selalu menghasilkan uang. Ya. Saya tidak mau kalau pelukis muda yang saya ajak pameran, ketika habis pameran kemudian bertopang dagu begini, saya tidak mau. Harus dia membawa uang banyak. Saya bisa menjaring sponsor dengan pihak kepolisian, dengan pihak BNN, dengan pihak BP Migas dan yang lainnya. Saya gampang sekali saya, karena saya punya rumusan bahwa seniman itu mengalami teror atau mengalami tantangan faktor objektif, yaitu teknologi, sains, ekonomi, dan politik. Saya yang menambahin politik dari guru saya Pak Fajar Sidik. Dari penemuan faktor objektif yang menantang manusia sekarang adalah itu. Nah, setelah saya tambahin politik, saya lebih bernyawa, saya lebih bebas mencatat sejarah, dan saya menjadi orang sejarah. Itu. Mas Hadi, mengapa teman-teman tidak ikut seperti Mas Hadi? Artinya maksudnya bukan soal berpolitiknya, tapi bisa terus berkarya dan bisa menjual karyanya. Karena ada dua hal ya. Karya bagus dan bisa menjualnya. Itu kan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Barangkali karena
padam, nyala penciptaannya padam, bisa menjual. Banyak pelukis yang bisa menjual dengan orek-orek dia bisa menjual, tapi harus ditopang galeri, harus ditopang oleh broker-broker seni yang terampil dalam menjual antar kelompoknya untuk memenuhi kebutuhan arsitektural gedung-gedung. Saya bukan itu, saya bukan pelukis sekedar. Saya bukan sekedar pelukis itu. Jadi saya mencatat zaman. Saya ada kasus Pak Prabowo gugat di Mahkamah Konstitusi. Saya tulis, lukis langsung di situ dengan atraktif. Saya punya kecepatan tinggi dalam melukis. Saya barangkali sketser terbaik sekarang saya. Saya berani bilang, ayo diadu dengan arti. Nah, kurator siapa, ayo adu aja gerece-gerece itu dengan saya. Tapi saya anehnya tidak pernah diajak. Barangkali karena saya pertama dianggap mandiri dan kedua kali diimage-kan seolah-olah saya suka kekerasan gitu. Mas Hardi, kita panggung seni rupa Indonesia kan pernah diwarnai booming lukisan. Iya. Nah, setelah booming itu sekarang posisinya bagaimana? Setelah booming posisinya ya turun seperti biasa. Ketika booming lukisan saya juga ngalamin booming. Tidak ngalamin. Saya pameran dengan BP Migas misalkan dengan oil company, saya dengan 5 lukisan saya bisa beli rumah di Sentul City. Dan saya ajak teman-teman yang lain yang juga mereka bisa ngerenovasi, bisa beli mobil baru. Bukan karena KKN, tapi ada peluang bahwa industri minyak sama sekali tidak pernah didokumentasikan atau dilukis oleh pelukis. Itu kerugian besar. Memang tahun 74 itu dilakukan, Pertamina menyponsori pelukis-pelukis untuk melukis kilang-kilang minyak. 74 itulah saya yang memprotes. Saya tulis di Sinar Harapan dan senior-senior pada marah dengan saya, dan Pertamina sejak saat itu tidak berani menyponsori pelukis. Makanya ketika Pak Jero Wacik menjadi Menteri SDM pada tanggal 1 Januari pagi, saya sedang ngopi, terbit inspirasi saya. Saya bilang, Pak Jero, saya telepon, saya punya nomor teleponnya. Saya melakukan kesalahan besar selama ini sejak tahun 74. Apa Pak Hardi? Saya pernah menulis pelukis Indonesia dipertaminakan, dan setelah itu oil company tidak pernah berani menyponsori pelukis. Saya sekarang mengakui kesalahan dan saya minta disponsori oleh Pertamina atau SDM. Pak Jero Wacik langsung, aduh Pak Hardi, bagus sekali itu. Kemudian terjadilah itu, bisa disponsori besar, kemudian saya gayat pelukis-pelukis dan sukses besar ya. Waktu itu melakukan perlawanan protes itu argumennya apa Mas Hardi? Karena masih mahasiswa. Mahasiswa di ASRI sok idealis, anti komersialisme, dan gagah tau kalau kita bisa ngelawan pelukis Jaini, pelukis Avandi, pelukis Bud Mohtar segala. Wah, ini pelukis-pelukis sudah dikomersilkan. Jadi gagah. Dari situ saya mulai tidak disenangi oleh ASRI karena banyak dosen-dosen yang melukis juga, dan itu nasib saya. Selanjutnya saya dikeluarkan dari ASRI. Mas Hardi itu ada bawaan sebagai tokoh perlawanan ya, itu dari mana datangnya? Saya rasa karena pertama orang Blitar. Orang Blitar. Jadi kita sejak kecil diberi dongeng-dongeng tentang Bung Karno, tentang Panji Asmorobangun, Klono Sewandono oleh nenek saya diceritain itu. Dan kedua kali saya generasi tahun 70, generasi perlawanan. Itu ada tokoh-tokoh Hariman Sirgar, menginspirasi kita. Rizal Ramli saya enggak dengar namanya Rizal Ramli, tapi Hariman Sirgar ada, itu Mas Rendra, hampir semua. Mas Rendra angkatan 60, tapi rebellion itu perlawanan kita kan ada target Soeharto gitu. Pak Harto pertama anti Bung Karno, dia pembunuhan-pembunuhan itu PKI dan yang lain-lainnya itu membuat kita, wah ini ada yang enggak benar ini. Nah, kita koreksi dan itu kebawa sampai sekarang. Kebawa sampai sekarang apa aja dilawan gitu. Nah, tapi saya perlawanan saya akhirnya kultural. Saya menciptakan buku, mencetak buku, pemikiran esai segala. Tapi saya sudah terlanjur memandang rendah menteri-menteri kebudayaan. Itu celakanya di situ. Jadi saya sulit dengan dirjen sekarang untuk ngobrol segala itu. Kasta saya lebih tinggi. Bukan kasta apa, tapi lebih pintar saya, lebih ngalamin saya. Mereka harus sowan ke saya. Iya.
Mas Hardi masih menikmati atau melihat karya-karya teman nggak, lukisan yang lain? Lewat Facebook aja. Oh iya. Dan saya masih kasihan. Oh iya. Kok anak-anak ini kok geblek amat sih gambarnya begini ya? Ngapain gambar terus ada gambar kuda lari-lari, kuda 8. Pak Mahfud MD itu juga saya peringatkan, Pak Mahfud jangan bikin malu orang Madura. Masa Menteri Kemenhukam itu background lukisan di belakang mejanya wong panen padi itu untuk tauke-tauke di Glodok sana kelasnya, bukan Menteri Hukum dan HAM gitu. Harusnya lukisan saya misalkan. Pak ini pernah Mas Bambang Susatyo itu minta dilukis saya lukis potret dirinya, tapi dia kurang suka karena apa yang ada insight-nya beliau ini saya gambarkan gitu. Di ekspresinya tuh dia maunya yang manis, yang editing itu. Editing itu. Saya enggak mau. Foto aja. Iya, justru dari foto. Kamera saya kamera jahat. Jadi apa yang saya tembakkan itu dapat sampai ke dalamnya. Sampai ke dalam, ya. Ini dengan omongan ini saya minta Mas itu melihat lagi karya saya itu, potret diri saya itu. Wina Armada saya lukis. Hampir semua tokoh saya lukis yang hebat-hebat. Pak Jokowi 3 kali saya lukis. Mas Hardi dulu pernah ngeritik aktivis yang pada akhirnya mengoleksi lukisan bunga-bunga. Padahal ketika itu saya masih belum melukis bunga. Garang-garang. Iya. Garang-garang. Itu bagaimana? Saya banyak melukis bunga karena Pak Sujoyono. Ya. Jadi dia banyak melukis bunga. Saya bilang, pejuang tidak luntur ketika melukis bunga. Iya. Nah, itu kan harus melewati saringan-saringan pemikiran, saringan-saringan pengalaman hidup baru bisa untuk beli lipstik, bisa untuk beli beras dan lain-lainnya, lukisan bunga. Dan itu bisa masuk sejarah kalau ada satu narasi. Misalkan saya melukis bunga biasa dalam vas, saya tulis untuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Udah jadi karya politis. Jadi politis ya. Keberpihakan ya. Ya, yang dipersoalkan waktu itu, kalau saya ingat Mas Hardi menganggap aktivis sebagai tokoh garang. Kok koleksinya bunga waktu itu? Iya. Waktu itu memang banyak kepikiran itu karena sangat revolusioner. Iya. Tapi ke kiri-kirian akhirnya kan ke kanan-kananan juga gitu. Tidak ada orang yang kiri terus, karena kalau kiri terus dia goblok. Kalau ke kanan-kananan terus dia rakus. Jadi bedwin antara ini. Jadi saya kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri. Pikiran saya kiri tapi dari dada ke bawah kanan. Mas Hardi kapan terakhir lihat pameran lukisan? Tetap di Facebook. Saya enggak pernah keluar selama pandemi ini. Oh iya, saya menjaga. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi di Bentara Budaya saya lihat. Oh iya. Tapi enggak ada kesan. Oh gitu. Saya pikir kok masih gambar kayak begini sih, orang-orang itu punya otak apa enggak gitu loh. Gitu. Pelukis itu duta kebudayaan, duta bangsa. Iya. Itu ditulis di kertas emas, dengan tinta emas. Jangan merendah-rendahkan dirinya begitu. Kalau ngelukis orang miskin, lukislah orang miskin roh-rohnya sekalian. Gitu. Iya. Kalau mau bikin poster, bikin poster. Sekarang zamannya kita pelukis mau bikin poster, jangan terus gambar bunga yang ini mekrok, jangan gambar bidadari atau Nyi Roro Kidul. Bukan lagi zamannya. Di DPR sekarang yang harus kita bikin poster. Jadi Mas Hardi konsisten untuk memberi arti pada lukisan dari sekedar artistik. Iya. Seni lukis harus sangat artistik, harus nyeni. Umur saya 70 tahun. Saya sudah banyak makan asam garam, penderitaan dan kemewahan dalam hidup saya sebagai pelukis. Tapi saya tidak pernah mengalami miskin secara material ketika sebagai pelukis. Saya itu lulusan Belanda. Lulusan Belanda, asri Belanda. Jadi saya tuh selalu dikelilingi oleh keberuntungan. Alhamdulillah itu. Saya bisa membesarkan anak-anak saya di UI semua. 3-tiganya lulusan UI dan hidupnya berkecukupan sekarang karena apa? Karena Allah Ta'ala. Ya. Mas Hardi, kalau dulu kan kita pernah sering berdebat mengenai peran galeri, kolektor dan perdagangan seni rupa lah ya gitu. Ya. Bagaimana kondisi hari ini? Galeri pasti mati. Galeri mati. Ya, hero aja mati. Iya. Hero Giant mati. Iya. Galeri kan tempat majang makanan, dagangan kita di situ. Iya.
Sekarang siapa yang mau ke galeri? Yang mau branding image, besarin dirimu dengan image, dengan medsos sekarang, dengan bagaimana caranya, orang akan melihatmu. Dan ketika orang kaya akan melihatmu dan melihat karyamu, apabila menyentuh hati mereka, mereka akan beli. Gambar Ka'bah saya, lukisan Ka'bah saya sudah ke-43 semenjak saya naik gaji tahun 96. 43, jadi sebulan bisa 2, bisa 3 laku, setahun. Jadi dalam kurun waktu itu Ka'bah 43, dan bahkan pernah ada tokoh Islam pernah bilang, Arti kamu itu kalau ngelukis Ka'bah 100 saja habis katanya. Dan saya percaya bahwa ada pemaknaan simbolik dalam sebuah karya seni dan orang ingin memiliki, ingin merasakan. Iya. Ada tarikannya ya. Ada Pak Dirman Said itu melakukan terobosan, mengorder saya untuk membuat lukisan riwayat hidupnya, seperti biografi dalam lukisan. Iya. Beliau orang Tegal, saya diajak ke rumahnya ke Tegal, kita tahu semua, aku lukiskan tentang bapaknya, ibunya buruh tani yang derep padi itu, tapi menjadikan Pak Dirman Said seorang intelektual, menteri, dan orang jujur, yang nomor 1 jujur itu. Dan saya bahagia punya kolektor seperti Pak Dirman, juga Pak Halim. Kolektor saya orang kelas semua yang tidak menjual lukisan. Lah ini masalah juga, karena lukisannya tidak berputar. Iya. Masalahnya jadi masalahnya di situ. Pak Halim punya 150 lukisan dan tapi tidak dikit, berputar. tidak pernah berputar. Kalau pedagang kan beli 5 berputar, 3 berputar. Lukisan saya yang dilelang beberapa kali itu dari ibu-ibu yang memang penjual lukisan. Itu. Jadi pada dunia hari ini, apa tips bagi seorang pelukis untuk survive? Besarin dirimu dan orang akan melihatmu. Dengan visual yang bagus. Kalau pasang foto jangan pasang monyet di Facebook, monyet terus dikasih nama, jangan. Bikin foto yang ganteng, semua yang harus indah. Nanti orang akan melihat itu karya-karyamu. Jangan gembel, jangan pakai kaos oblong aja. Gitu. Mas Hadi kan pernah mengalami masa-masa sulit. Waktu itu kesulitannya lebih karena apa? Karena di keseniannya, apa di lingkungan sosial politiknya atau apa? Memang harus sabar. Jadi pelukis itu harus sabar, karena itu pelukis moga-moga umurnya panjang. Karena kan harus ada situasi politik mempengaruhi segala. Begitu saya ketemu kredo politik, yang buka pameran saya politisi semua, Mas Bambang Riyadi Sukomo, gitu-gitu, Mas Yapto. Ini zaman saya muda itu, sehingga duit untuk saya selalu mengalir, alhamdulillah. Bukan kaya ya, tapi apa yang saya inginkan dapat. Dulu 2 tahun sekali saya ganti mobil. Saya pernah punya mobil sport segala. Bagaimana pelukis harus terjun ke politik atau bergaul dengan politisi tanpa merasa dipolitisir atau diperalat atau gitu? Banyak baca. Anda tahu buku saya. Buku saya banyak, dan saya sekarang setelah saya tidak baca, saya bagi-bagikan. Sholat 5 waktu itu. Gitu. Penting itu. Karena dengan sholat 5 waktu itu, hal-hal yang sulit untuk kita itu diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Itu. Kalau kita lihat sejarahnya ya, dari zaman Bung Karno, Pak Harto, sampai sekarang itu kan, ya saya nggak tahu hari ini bagaimana istana mengoleksi lukisan. Sekarang bagaimana? Sekarang nggak tahu tim seleksinya. Harusnya istana ngoleksi lukisan-lukisan saya, tapi kan enggak. Zaman dulu Bung Karno kan memang dekat dengan pelukis. Lah sekarang pelukis enggak dianggap di istana, yang dianggap pemain band. Itu Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Sebentar lagi Deddy Corbuzier, Pak Jokowi diinterview Deddy Corbuzier. Yang begitu-begitu. Memang zaman berubah, dan saya enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Tapi nanti sejarah akan mencatat ya.